Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berbahagia sekali kita diberikan kesempatan untuk kembali mentadabbur indahnya dan luasnya dinullah Islam dengan ilmu-ilmunya yang sempurna. Dan alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita dipertemukan kembali dalam Damai Inusaku spesial bulan suci Ramadan yang masih disiarkan dari Masjid Al-Ikhlas Baranang Siang Indah Bogor. Telah hadir bersama kita guru-guru yang kita cintai, Abi Amir Faisal dan Ustadz Azhari Nasution, yang akan berbagi ilmu dan sekaligus mengajak kita untuk mencermati potensi yang ada di dalam diri kita. Kita memahami bahwa manusia adalah makhluk yang unik, yang dititipkan begitu banyak potensi. Potensi kebaikan dan potensi keburukan. Dan di dalam potensi keburukan salah satunya adalah sifat serakah. Ternyata ibadah saum atau ibadah puasa yang kita lakukan mampu mengikis sifat yang buruk ini. Itulah yang kita akan sampaikan. Tentunya masih bersama kami Damai Inusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Damai Indonesiaku TV One yang dimuliakan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi waffaqa man arada min ibadihi littafaqquh fid din. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil walhamdulillahi rabbil alamin. Dr. Amir Faisal waffaqahullah bihusni taufiqih. Mudah-mudahan sehat wal afiyah. Bapak Ibu apa kabar, sehat? Utang lunas? Mas Agung yang insyaallah sehat wal afiyah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tema kali ini saya kira penting sekali. Ini ruh dari puasa itu kita dididik bagaimana untuk tidak serakah. Serakah dalam diksi Al-Quran ada banyak. Yang pertama, Al-Quran menggunakan kata-kata al-hirs. Al-hars. Al-hirs atau al-hirsu وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ. Kata Al-Quran, akan ada manusia yang punya mental serakah. Al-hirs,
Meskipun Al-Quran menggunakan kata ini dalam konteks ganda. Ada ayat-ayat yang menggunakan kata ini dalam konteks positif, tapi tidak jarang menggunakan konteks negatif. Salah satunya ayat yang saya baca tadi. Ada manusia yang punya ambisi terhadap dunia ini luar biasa. Bahkan mereka punya prinsip lau yu'ammaru alfasanah. Pengen hidup 1000 tahun lagi. Bu, pengen hidup 1000 tahun lagi? Kenapa? Karena udah dibaca ayatnya. Ini manusia yang serakah. Makanya kata Raghib Al-Asfahani, salah seorang pakar leksikografi Al-Quran, dia bilang al-hirsu itu maknanya torful iradah. Punya keinginan tapi sifatnya ambisi. Keinginannya berlebih-lebihan. Islam tidak melarang kita punya keinginan, tapi porsinya dan mengekspresikan keinginan diajarkan kode etiknya oleh agama. Lewat puasa. Karena itu puasa mendidik kita untuk apa? Al-imsak anisy, menahan segala sesuatu. Jadi bukan cuma al-imsak anil mufattirat fi waqtin makhsus biniyah makhsusah wa kaifiyah makhsusah. Enggak cuma itu, tidak cuma nahan lapar dan haus dan berhubungan badan, tapi lebih dari itu puasa itu substansinya adalah al-imsak anisy, menahan segala sesuatu. Menarik, makanya Al-Ghazali mengatakan tamamus saum bikaffil jawarih kulliha amma yakrahullah. Puasa yang ideal itu adalah ketika kita mampu mempuasakan semua organ yang melekat dalam diri kita. Mata kita pengen melihat yang gak baik, dipuasakan. Telinga kita pengen dengar yang gak baik, dipuasain. Kaki kita pengen melangkah ke tempat yang gak baik, dipuasain. Mata kita pengen ngelihat gosip, jangan infotainment, lihat Damai Indonesiaku aja. Itu puasa tuh. Ya Allah, ini ibu-ibu dapat pahala puasa mata nih. Kenapa? Ngelihat yang baik-baik. Betul? Betul? Nah, orang kalau serakah bahaya. Al-Quran selain menggunakan diksi al-hirsu, Al-Quran juga menggunakan satu kata yang diambil dari kata dasar kita sering bilang tamak. Tamak itu kata Raghib Al-Asfahani, kata beliau nuzu'un nafsi ila syai'i syahwatan lahu. Orang yang condong hatinya untuk memiliki sesuatu dan motifnya karena syahwat, bukan karena ibadah. Kita boleh gak kerja, Bu? Bu, Pak, kita boleh gak cari uang? Boleh, kalau gak cari uang kita gak bisa jadi muzaki, kita gak bisa zakat fitrah, betul? Boleh. Bahkan cari uang tuh ibadah, wajib. Tapi motifnya ibadah, bukan syahwat dunia. Ada orang yang cari, apa namanya nih? Cari uang aja. Ini begini, ini. Cari apa? Cari apa? Cuan. Syahwatan. Karena syahwat dunia. Maka harga sembako melambung tinggi. Variabelnya banyak sih. Satu di antaranya ada pelaku kartel sembako. Menimbun barang. Nah, ini tidak boleh dalam Islam menimbun barang sehingga harga tidak kondusif di pasar. Kenapa? Karena keserakahan. Dia pengen apa? Mengambil sebanyak-banyak keuntungan. Ihtikar. Al-muhtakir mal'un. Orang yang menimbun komoditas makanan pokok yang itu menjadi hajat publik, mal'un, dilaknat oleh agama, dikecam oleh agama, gak boleh. Selain itu, karena kita dididik untuk tidak serakah, mari kita berlatih untuk mengikis budaya konsumerisme, konsumtif. Bu, saya pengen mulai dari ibu. Bu, Indonesia itu datanya negara terfood waste, penyumbang sampah makanan terbesar di dunia, nomor 2 setelah Arab Saudi. Sampah makanannya nomor 2 di dunia setelah Arab Saudi. Sama-sama negara mayoritas muslim lagi. Harus dimulai dari ibu-ibu sebagai kepala dapur. Betul Pak? Pak, kita join pokoknya nih. Di bab ini kita join Pak. Bu,
Jangan terlalu berlebihan beli itu. Iya, di stok banyak-banyak. Ternyata bukber di luar nggak kemakan, nggak dimasak. Jadinya food waste, sampah makanan. Kita sering bilang puasa melatih empati. Puasa ingin mendidik kita untuk simpatik terhadap orang yang ekonominya tidak seberuntung kita. Tapi retorika agama. Kenapa? Karena di bukber kita suka ngambur-ngamburin makanan. Katanya bukber, ngabuburit. Iya, tapi realitanya di tradisi bukber kita ada banyak sampah makanan. Bahkan tidak sedikit orang yang flexing di bukber. Padahal Nabi juga ngabuburit. Nabi bukber, Nabi 1 hari berbuka puasa bersama keluarganya, 1 hari berbuka kepada sahabat-sahabatnya, bersama sahabat-sahabatnya. Di ngabuburit itu Nabi pengen lihat siapa yang ekonomi sahabatnya rendah, siapa yang ekonominya cukup, siapa yang bawa makanan, siapa yang ditraktir makanan, ketahuan. Nabi pengen tahu itu supaya Nabi tahu mana yang muzaki, mana yang mustahik. Beda dengan tradisi bukber kita tuh. Bukbernya bagus, tapi realitanya yang terjadi flexing, yang terjadi food waste, yang terjadi buang-buang makanan. Padahal puasa melatih kita al-imsak anisyek, menahan segala sesuatu. Makanya kan Nabi melatih kita untuk saim. Saim itu dia bilang, kalau fa'in sabbahu ahadun au qatalahu falyaqul inni saim. Kalau ada yang mancing emosi kamu, maka katakan dalam diri kamu, inni saim. Saya, apa artinya? Saya, bukan saya sedang berpuasa, tapi saya melakoni puasa. Kalau sedang berpuasa dibatasi waktu. Bentuknya isim fa'il, tadullu alal istimrariyah. Saim maknanya bukan berpuasa, tapi melakoni puasa. Maka nilai-nilai puasa itu harus kita bumikan tidak hanya di bulan puasa, tapi 11 bulan berikutnya. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, luar biasa nih pelajaran dari puasa. Menarik kata Al-Ghazali, orang yang euforia di waktu berbuka sehingga dia memakan menu apa saja yang tidak bisa dia makan ketika dia puasa, lontong masuk, es masuk, celele masuk, mie masuk, risol dibungkus. Kata Al-Ghazali, ini orang bukan puasa, tapi pindah jam makan. Maka saya punya tulisan, saya buat judul puasa mazhab all you can eat. Ada orang yang puasa, tapi buka puasanya semua dia makan. Coba lihat yang mengusung mazhab all you can eat. Kita yang masuk seperti orang yang gak punya banget. Padahal kaya-kaya. Tapi karena waktunya dibatasi, ambil. Padahal puasa, bukanya all you can eat. Kehilangan ruh puasa. Padahal puasa melatih kita untuk menahan itu tadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Ustadz Azhari yang kembali mengingatkan kepada kita betapa memang selama ini kita lebih baik mengakomodir keinginan kita, bukan kebutuhan kita. Disinilah ternyata sifat serakah kita berikan jalan seluas-luasnya. Nah pemirsa, lantas bagaimanakah kaitan antara ibadah saum yang bermakna menahan, mampu menggerus perasaan atau pribadi serakah yang ada di dalam diri kita? Ustadz Amir Faisal akan membahasnya selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.